Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan boleh memberi kita kesempatan untuk ada di rumah Tuhan beribadah kepadanya. Saudara, di dalam perenungan kita pada hari ini, kita sama-sama akan merenungkan satu tema yaitu hikmat di tengah godaan. Dan saya ingin mengajak kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan. Mari kita melihat di dalam kitab 1 Raja-Raja. Mari kita perhatikan pasal yang ke-11. 1 Raja-Raja, pasal yang ke-11. Bagian kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi saudara, saya ingin mengajak kita memfokuskan pada bagian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu kita akan lanjut melihat di ayat yang ke-9 dan ke-10. Saya akan bacakan untuk kita, saudara bisa memperhatikan demikian firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ayat yang ke-9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Saudara, sekali lagi tema kita pada hari ini yaitu adalah hikmat di tengah godaan. Nah saudara, kalau kita ingat dari bulan September, dari minggu pertama, saudara, bulan September kita secara khusus membahas tentang hikmat. Kita banyak membahas hikmat, apa itu hikmat dan apa pentingnya hikmat di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita mencoba untuk mereview. Saudara, apa itu hikmat? Saudara, hikmat itu ada yang memberikan pengertian seperti ini. Kemampuan atau keterampilan untuk memahami dan menjalani kehidupan agar kita beroleh selamat dan sejahtera di dalam dunia ini. Jadi keterampilan atau bagaimana cara kita menghidupi kehidupan ini. Saudara, saya suka satu pengertian yang diberikan oleh seorang penulis yang bernama E.W. Tozer. Dia mengatakan begini tentang hikmat. Hikmat itu seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Membimbing kita untuk membuat keputusan yang benar dalam hidup dan berjalan di dalam kebenaran. Saudara, dari pengertian ini kita akan melihat bahwa penting sekali kita sebagai orang hidup ya, kita punya hikmat. Sebab hikmat akan menolong kita untuk menghadapi semua situasi, semua musim kehidupan kita. Sehingga saudara, ketika kita mengalami pergumulan itu mampir di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita bisa menghadapi atau melalui pergumulan itu dengan baik. Nah, tapi saudara, ada banyak orang yang menyamakan hikmat itu, orang yang berhikmat itu dengan ilmu atau pengetahuan. Ada yang menyamakan orang yang berhikmat itu artinya orang yang berpengetahuan, berilmu. Apakah demikian? Dari perenungan yang sebelum-sebelumnya kita melihat bahwa ternyata hikmat itu berbeda dari pengetahuan atau kepintaran. Kita melihatnya seperti itu, saudara. Sebab hikmat itu lebih tinggi daripada sekedar pengetahuan.
Saudara, orang bisa mempunyai banyak ilmu, orang bisa berpengetahuan yang luas, lebar, dalam. Tetapi bisa juga di dalam kehidupannya, ia tidak hidup dengan berhikmat. Nah, tetapi saudara, kalau kita lihat, orang yang berhikmat pasti punya pengetahuan. Jadi kita bisa menyimpulkan, berpengetahuan belum tentu berhikmat. Tetapi berhikmat pasti punya pengetahuan. Nah, jadi kita melihat, apalagi di dalam kehidupan ini, kita dengan mudahnya, saudara, memperoleh banyak pengetahuan atau informasi. Dengan mudah, saudara tinggal keluarkan handphone atau keluarkan laptop, searching di Google, saudara mau cari tips apa dan lain sebagainya, dengan cepat saudara bisa menemukan. Kalau saudara tidak suka membaca, saudara bisa buka YouTube, saudara lihat apa yang saudara ingin lihat. Tips apa misalnya. Saya pernah saudara melihat ya, saya juga sudah share di grup cross pasutri saya. Ya, saya melihat satu tips bagaimana memakai sandal jepit. Ya, nah itu ada tips ya. Sampai hal yang sedetil itu pun ada. Ya kan? Saudara bisa menemukan atau saudara bisa belajar lewat seminar, ceramah, saudara bisa ikuti semuanya itu. Tetapi saudara, ketika saudara menimbang informasi itu, pengetahuan itu, lalu saudara diperhadapkan dengan bagaimana saudara harus mengambil keputusan, apa yang harus dipilih, dan bagaimana saya harus melakukan keputusan itu, saudara, kita butuh apa? Kita butuh hikmat. Jadi kita melihat bagaimana hikmat itu lebih dari sekedar pengetahuan. Saya kasih contoh dua, saudara, misalnya begini, dalam hal karir misalnya. Saudara, ketika kita mencoba untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha, saudara, kita bisa dengan mudah mencari informasi-informasi, oh kalau bekerja di perusahaan ini syaratnya apa, pekerjaannya apa, job desk-nya apa, dan seterusnya. Kita bisa tahu, tetapi sekali lagi, itu adalah sifatnya informasi, pengetahuan. Tetapi saudara, ketika kita mau terjun menggeluti profesi itu, karir itu, saudara, kita tentu akan butuh hikmat, apakah benar ini sesuai dengan skillku, bidangku, passionku, dan seterusnya. Untuk memutuskan itu, kita perlu hikmat. Atau kita mau resign dari sebuah pekerjaan, kita juga perlu pikir-pikir, kita perlu hikmat untuk memutuskan itu. Dalam hal karir misalnya. Nah, tetapi saudara, ada juga misalnya, pada waktu kita berelasi dengan orang. Mungkin saja ketika kita berelasi, kita ketemu dengan orang-orang yang kita sulit untuk menghadapinya. Ya. Nah, saudara, dibutuhkan apa, saudara? Butuh hikmat. Untuk apa? Bagaimana kita bisa berbicara dengan orang tersebut? Kalau dia salah, bagaimana cara kita menegurnya, kata-kata apa yang akan kita keluarkan, timingnya atau waktunya kapan kita akan membahasnya. Saudara, semuanya itu tidak hanya membutuhkan pengetahuan atau informasi. Jauh dari itu, saudara, kita butuh hikmat. Nah, saudara, kita melihat bagaimana bahwa di dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara, kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu berhikmat. Informasi, pengetahuan tidaklah cukup. Nah, tetapi saudara, menariknya kalau kita melihat bagian yang teks firman Tuhan yang menjadi bagian yang kita baca hari ini, menunjukkan kepada kita, saudara, apa saudara? Ternyata hikmat saja tidak cukup. Ternyata menjadi seorang yang berhikmat itu tidak cukup. Lihat Salomo. Seperti apa dia? Bahkan sudah dikatakan dia adalah seorang yang berhikmat luar biasa. Sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang seperti dia. Tetapi dari bacaan yang tadi kita baca bersama-sama, kita melihat ending dari hidupnya, akhir dari hidupnya. Seperti apa dia? Saudara, ini menunjukkan kepada kita, saudara, betapa kita itu harus punya satu hal ini. Yaitu apa? Menjaga hati. Hikmat saja tidak cukup. Kita perlu menjaga hati. Dan inilah yang gagal dilakukan oleh Salomo. Dia gagal di dalam menjaga hatinya hingga akhirnya kita melihat hidupnya berakhir berantakan. Ia mendapat hukuman dari Tuhan, keturunannya mendapat penghukuman dari Tuhan, dan tidak hanya itu, rakyatnya pun juga mendapat hukuman dari Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, kalau kita flashback sebentar melihat kehidupan Salomo,
Saudara, kita akan menemukan kesuksesan Salomo itu bermula dari pilihannya. Pada waktu dia naik tahta menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Ketika itu Allah menjumpai Salomo dan Allah bertanya kepada Salomo, kamu minta apa? Kasih tahu, pasti akan dikabulkan. Saudara, menariknya pada waktu itu Salomo, saudara, tidak meminta umur panjang, dia tidak meminta harta kekayaan, dia tidak minta musuh-musuhnya dikalahkan. Tetapi satu hal, dia minta hikmat untuk memimpin bangsanya. Dan Allah berikan itu. Dan tidak hanya itu, Allah tambahkan dengan berbagai macam berkat. Sungguh luar biasa saudara berkat yang Salomo terima dari Tuhan. Bahkan sekali lagi kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 13b. Saudara, di sana kita akan menemukan Tuhan juga berbicara, tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wah, ini luar biasa saudara. Kalau kita melihat bagian itu, siapa sih yang gak kepengen jadi Salomo? Bahkan saudara, kalau di zaman itu, di zaman Salomo, ada Guinness World Record. Bisa jadi nama Salomo itu tercatat di sana dengan berbagai macam rekor yang dia pegang. Raja terkaya. Saudara, kalau lihat di pasal yang ke-10, daftar kekayaan Salomo, wah itu begitu luar biasa. Pasukan berkuda, Salomo punya banyak. Mungkin saja paling banyak di zamannya. Apalagi saudara, raja terpintar. Wah, tentu saja Salomo adalah raja yang terpintar, penuh dengan hikmat. Kalau kita melihat di dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32, di sana akan ada daftar hal-hal apa yang dilakukan Salomo berkaitan dengan kepintarannya. Dia sudah menuliskan Amsal sekian ribu, dia menulis lirik nyanyian sekian banyak. Luar biasa sekali saudara Salomo. Dan ada satu yang tidak boleh kelewat dari daftar ini. Apa itu? Pria dengan mertua terbanyak. Ya kan? 1000 gitu ya. 1000 istrinya gitu kan. Berarti 1000 pasang mertua. Nah, kira-kira kalau saudara suruh pilih dari rekornya Salomo, pilih yang mana? Ada yang pilih pengen punya mertua terbanyak mengalahkan Salomo, 1001 misalnya, tambah 1 lebih banyak kan? Wah, tentu tidak ya, 1 aja mungkin kita sudah bahagia ya, sudah bahagia punya 1 ya, bahagia. Amin? Amin. Bro Yus paling kenceng ngomongnya. Nah, tapi saudara sampai di sini, mungkin saja saudara sudah kebayang. Tunggu. Kok bisa ya? Orang seberhikmat itu, sepintar itu, sesukses itu, kok jatuh dalam kegagalan? Mungkin kita akan bertanya, kalau begitu, kemana larinya hikmatnya? Kemana hikmat Salomo? Katanya dia orang yang paling berhikmat. Nah, saudara, kembali ke bagian yang tadi. Kesalahannya adalah hati. Letak dari kegagalan Salomo adalah hati. Ia gagal menjaga hati. Saudara, kalau saudara perhatikan, bagian yang tadi kita baca, 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13, secara khusus dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 saja. 6 kali saudara dikatakan oleh penulis 1 Raja-Raja, 6 kali saudara kejatuhan Salomo itu bermula dari hatinya yang tersesat. Saudara perhatikan ayat yang pertama. Saudara bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Saudara di sana dikatakan Salomo mencintai banyak wanita asing. Ayat yang ketiga, istri-istrinya menarik hatinya dari Tuhan. Ayat yang keempat, 2 kali dicatat, Salomo mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Tidak sepenuh hati berpaut pada Tuhan. Ayat yang keenam, Salomo tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Dan ayat yang ke-9, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Saudara, letak kejatuhan Salomo bukan karena dia tidak berhikmat, dia kekurangan hikmat. Tidak, saudara, dia orang yang penuh dengan hikmat. Tetapi adalah hatinya. Ia gagal menjaga hatinya. Salomo gagal di dalam menjaga hati untuk setia kepada Tuhan.
Saudara, bukankah ini berbicara juga bagi kita? Bagi saudara dan saya. Saudara, tidak peduli kita itu punya keberhasilan seperti apapun. Apa pencapaian kita, tidak peduli. Tidak peduli apapun pengalaman rohani kita. Tidak peduli saudara, kita sudah diperingatkan seperti apa. Kalau kita tidak menjaga hati, saudara, kita pasti akan gagal. Kita pasti akan jatuh seperti Salomo. Oleh karena itu saudara, sekali lagi, berhikmat saja tidak cukup. Kita perlu berhati-hati dengan hati. Wah, kalimatnya bagus ya, saya bikin saudara. Yuk kita sebutkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Berhati-hati dengan hati. Nah, kenapa saudara? Kenapa kita perlu berhati-hati dengan hati? Saudara, dalam berbagai kesempatan Allah itu berfirman, memberikan kita peringatan melalui firman-Nya untuk apa? Mewaspadai hati. Salah satunya, Yeremia pun juga menyadari. Yeremia 17 ayat yang ke-9, di sana dikatakan begini, betapa liciknya hati. Perhatikan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, Yeremia pun menyadari kelicikan hati yang telah jatuh di dalam dosa, yang telah rusak oleh dosa ini. Dan salah seorang reformator yang bernama Martin Luther, dalam konteks yang sama, tapi ini berkaitan dengan kehendak bebas, tapi itu juga di dalam hati ya saudara. Saudara, Martin Luther mengatakan begini, kehendak bebas tanpa anugerah Allah bukanlah kehendak bebas sama sekali. Melainkan saudara, tawanan tetap dan budak kejahatan. Karena ia tidak mampu berbalik kepada kebaikan. Saya lihat hati kita, kehendak bebas kita tanpa anugerah Allah itu hanya berbuahkan kejahatan. Tidak ada satupun kebaikan yang dihasilkan oleh hati kita. Inilah sebabnya saudara, kita perlu mewaspadai hati. Poin saya ada 2 dalam bagian ini. Kenapa kita perlu mewaspadai hati kita yang licik saudara? Yang pertama, saudara, kita melihat karena hati bisa memakai apa saja yang kita cintai atau kita sukai untuk mendistorsi atau mengacaukan hidup kita. Nah saudara, apa yang menarik minat kita seringkali mencerminkan kondisi hati kita. Sebaliknya saudara, jika kita ingin mengetahui kondisi hati kita, hal itu bisa dilihat dari apa yang kita anggap paling penting. Nah saudara, jika kita mau jujur dengan diri kita, lalu kita bertanya saat ini di dalam hati kita, apa sih yang paling penting bagi saya saat ini? Saudara, jawabannya bisa mencerminkan kondisi atau bagaimana kondisi hati kita. Apa yang kita anggap penting itu bisa mencerminkan bagaimana kondisi hati kita. Itu sebabnya tidak heran Tuhan Yesus sendiri juga berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 21. Nah, di dalam konteks Salomo, perkataan ini juga bisa dikenakan buat Salomo. Dan bisa menjadi, di mana wanitamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, itulah yang dapat kita lihat di dalam kehidupan Salomo. Hati yang licik itu telah memakai cinta untuk mengacaukan atau mendistorsi hidup Salomo. Saudara, lihat ayat yang pertama. Di sana dikatakan Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ditegaskan lagi ayat yang kedua. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Saudara, cinta itu pada dasarnya anugerah Tuhan yang baik, yang indah. Betul? Ya kan? Kalau tidak indah, tentu saudara tidak akan mencintai pasangan yang ada di sebelah saudara. Saudara, pada dasarnya cinta itu anugerah. Tetapi saudara, hati yang licik, hati yang telah dikuasai oleh dosa, itu bisa membuat anugerah Tuhan yang baik itu menjadi sebuah hal yang berlebihan, too much gitu ya. Hingga akhirnya apa? Mengacaukan hidup kita. Saudara, kisah Salomo dimulai dengan sebuah pernyataan yang indah.
Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3, di sana dikatakan begini, Salomo itu mengasihi Tuhan. Kata kasih yang dipakai adalah dari bahasa Ibrani, ahab. Nah, saudara, ironisnya, kata ini dipakai juga digunakan untuk di ayat yang pertama tadi. Ia mencintai banyak perempuan asing. Awalnya Salomo, kasihnya, cintanya ditujukan kepada Allah. Hanya Allah yang ia kasihi, ia cintai. Tetapi hati yang licik itu merubah hati yang tadinya untuk Allah. Diubah untuk apa? Mencintai banyak perempuan asing. Saudara, betapa serius pelanggaran Salomo ini, saudara. Saudara, Salomo ini dikatakan begini, bukannya Salomo tidak tahu dengan aturan main yang Tuhan tetapkan. Saudara, kalau kita lihat di dalam misalnya Ulangan pasal 7 ayat 3 dan 4, lalu dilanjutkan di Ulangan pasal 17 ayat 17 dan 18. Saudara, dari awal Allah itu sudah memberikan satu perintah, warning bagi umatnya. Apa? Jangan menikahi perempuan di luar umat Allah. Bangsa-bangsa asing itu jangan. Bahkan kalau kita lihat bagian yang tadi kita baca, itu pun juga dikatakan di ayat yang kedua, bukankah Allah sudah memberikan perintah begini. Bahkan saudara, kalau kita mau lihat, Salomo sebagai raja yang paling berhikmat, tentu dia menguasai hukum Taurat. Perintah atau ketetapan Allah. Bukannya Salomo tidak tahu, saudara. Dia tahu. Tetapi dia memilih untuk tidak mau tahu. Dia memilih untuk apa, saudara? Dia memilih untuk melanggarnya. Bahkan saudara, kalau kita lihat, Allah juga berkali-kali memperingatkan Salomo. Untuk apa? Berlaku setia. Saudara bisa lihat di bagian-bagian yang tertulis di sana. Tetapi saudara, Salomo sekali lagi memilih untuk tidak mentaatinya. Sekali lagi ini bukan berbicara Salomo kekurangan hikmat. Tetapi hati itulah yang menjadi akar masalahnya. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, bahkan kalau kita mau lihat, sejak dari awal Salomo naik tahta, ia sudah salah langkah. Ia menjadikan putri Firaun sebagai istrinya, padahal sekali lagi Tuhan melarangnya. Seiring berjalannya waktu, Salomo tidak berhenti mengumbar cinta kepada perempuan-perempuan tersebut. Justru kita akan menemukan makin banyak ia mengumbar cinta. Dikatakan saudara di ayat yang ketiga, Salomo punya 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Dan perhatikan komentar si penulis raja-raja di bagian akhir. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Cinta yang sesungguhnya adalah pemberian Allah itu oleh hati yang berdosa justru dipakai untuk menggantikan kedudukan Allah di hati Salomo. Saudara, berkaca dari Salomo sekali lagi saudara dan saya, penting bagi kita untuk berhati-hati dengan hati. Hati yang berdosa bisa memakai apa saja yang kita cintai, yang kita sukai untuk mendistorsi, mengacaukan hidup kita. Hati yang berdosa itu bisa memakai pekerjaan kita, kesuksesan kita. Ya bisa memakai misalnya hobi kita, studi kita. Banyak hal saudara bisa tambahkan. Yang awalnya saudara semuanya itu adalah baik karena berkat dari Tuhan. Tetapi bisa menjadi berbalik, menjadi berhala yang berusaha menggantikan kedudukan Tuhan dalam hati kita. Saudara, Tim Keller mengingatkan kepada kita, hati manusia secara alami menciptakan berhala. Dari hal-hal baik, saudara. Yang akhirnya bisa merusak hidup kita ketika kita bergantung sepenuhnya kepada mereka. Saudara, di sini kita perlu belajar, kita perlu sadar bahwa berhala-berhala dengan berbagai macam godaannya, saudara, itu hanya menawarkan janji-janji palsu yang tidak pernah akan bisa memuaskan kita seutuhnya. Itulah sebabnya tidak heran saudara, Salomo butuh 1000 wanita untuk memuaskan hatinya.
hasratnya. Dan belum tentu 1.000 itu cukup buat dia. Belum tentu nilai seperti itu 1.000 itu cukup memuaskan Salomo. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan engkau dan saya? Butuh siapa? Butuh apa? Butuh berapa banyak untuk semuanya itu bisa memuaskan kita? Saudara, salah seorang teolog Kristen yang terkenal yang bernama C.S. Lewis mengatakan dalam bukunya Mere Christianity, dia mengatakan begini. Jika kita mendapati diri kita memiliki hasrat yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini, penjelasan yang paling masuk akal dan yang paling mungkin adalah bahwa kita diciptakan untuk dunia yang berbeda. Saudara, kita mungkin di dalam hati kita punya keinginan, kita punya hasrat yang ingin kita puaskan, senangkan. Kita mulai mencoba untuk mencari itu di tengah dunia ini. Kita bersusah payah, berjerih lelah, mengejar ini, mengejar itu, dengan harapan apa yang kita inginkan itu memuaskan hati kita. Tetapi itu tidak kunjung membuat hati kita terpuaskan, tersenangkan. Kita terus merasa kurang ini, kurang itu, kurang begini dan seterusnya. Kita terus susah untuk mendapatkan kepuasan. Saudara, jangan-jangan itu adalah sinyal yang mengingatkan kita, yang kembali ingin mengajak kita melihat bahwa tidak mungkin dunia ini bisa memuaskan kita. Karena kita diciptakan bukan untuk dunia ini. Saudara dan saya, kita diciptakan oleh Allah. Dan ketika Allah menciptakan kita, Allah itu punya maksud, punya tujuan. Manusia saja ketika membuat satu benda apapun itu punya maksud, punya tujuan. Apalagi Allah. Ketika Tuhan menciptakan engkau dan saya, Tuhan punya maksud, punya tujuan di dalam hidup kita. Dan hanya di dalam Tuhan saja kita sudah mendapatkan apa yang kita cari. Karena di dalam hati kita di sini, saudara, sesungguhnya kita tahu apa yang kita rindukan, apa yang kita dambakan, itu hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan. Karena kita sekali lagi adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan untuk Tuhan. Nah saudara, kita diingatkan bagian yang pertama ini. Hati-hati dengan hati. Ya bisa pakai apa saja untuk mendistorsi hidup kita. Yang kedua saudara, kenapa kita perlu mewaspadai hati, saudara? Karena yang kedua, karena hati itu juga bisa memakai apa yang kita cintai, apa yang kita kasihi untuk mencondongkan, mengarahkan diri kita pada jalan yang keliru. Sudah menarik sekali kalau kita teliti cara kerja hati yang licik. Karena selain dia bisa memakai apa saja yang kita kasihi untuk mengacaukan hidup kita, sudah hati yang licik itu seringkali bekerja tanpa kita sadari. Tahu-tahu kita sudah sedemikian jauh tersesat. Atau bisa juga begini, saudara. Tidak sepenuhnya, tidak semuanya, saudara, hati kita itu diambil atau dibelokkan. Tetapi saudara, hati kita itu dibuat bercabang. Hingga akhirnya apa? Kita tidak sepenuh hati di dalam mengikut Tuhan. Hal ini saudara yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Salomo. Dalam perikop yang tadi kita baca berkali-kali saudara, Salomo itu dikatakan apa? Tidak dengan sepenuh hati. Ayat 4, ayat 6 muncul saudara. Salomo tidak sepenuh hati. Saudara, kalau ditanya, ya kalau kita tanya misalnya, apakah Salomo kalau begitu tidak percaya Tuhan? Apakah Salomo tidak mengikut Tuhan? Oh, dia percaya. Dia mengikut Tuhan, tapi catatannya apa? Tidak sepenuh hati. Tidak sepenuh hati, saudara. Seakan-akan saudara, kalau seandainya diperhadapkan ya, ini letak kelicikan hati. Salomo seakan-akan misalnya diperhadapkan, dipaksa langsung ya dengan satu pilihan. Tinggalkan Allah lalu berbalik ikut dewa-dewi. Nah saudara, kalau dipaksa langsung, tentu saja di dalam hati dan pikiran Salomo, alarmnya pasti bunyi. Dan dia akan merasa apa? Ini salah, ini gak benar. Tapi saudara perhatikan,
Ya. Hati yang licik itu seolah-olah berkata apa? Enggak kok, kamu tidak perlu ninggalin Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan gak apa-apa. Tapi tambah yang lain juga ya. Tambah yang lain. Nah ini bahayanya. Hati yang licik itu tidak mengambil, tidak membelokkan seluruhnya. Tetapi hanya diambil sebagian. Dibelokkan sebagian. Tetapi itu sudah cukup mencondongkan hidup kita. Jalan di jalan yang salah, yang keliru. Itulah Salomo, saudara. Dan menariknya lagi, saudara, kalau kita lihat. Semua yang terjadi di dalam kehidupan Salomo itu tidak terjadi dalam semalam. Tidak dalam arti seperti ini, Salomo tidur malam gitu ya. Bangun-bangun, dia seakan-akan mendapatkan pencerahan. Aku akan menyembah Dewa Kamos. Aku tidak mau lagi menyembah Tuhan. Aku mau menyembah Asitoret. Aku mau menyembah Milkom dan seterusnya. Tidak, saudara. Tapi perhatikan, ada prosesnya. Dan itu terjadi dengan pelan-pelan. Sedikit-sedikit. Kita lihat prosesnya, saudara. Dimulai dari apa? Mencintai. Salomo mencintai perempuan-perempuan asing itu. Mencintai itu kan di dalam ya. Dalam hati ya. Kita enggak, hanya kita yang tahu, orang lain bisa jadi enggak tahu. Ya kan? Dia mencintai. Tapi ada yang berikutnya. Setelah mencintai apa? Dia menerima. Menerima apa? Keberadaan berhala-berhala yang disembah oleh para istrinya. Ada mulai kompromi terjadi di sana. Gak apa-apa. Yang penting you love me, I love you, kita love-lovean begitu ya. Menerima. Setelah itu apa? Memfasilitasi. Tidak hanya menerima tetapi memfasilitasi, mendukung. Disediakan tempat. Konon ada sebuah tafsiran, kenapa Salomo memfasilitasi para istrinya ini, saudara? Karena Salomo takut diancam oleh para istrinya. Turutin atau tinggal di rumah mertua. Nah itu ya. Tapi tidak seperti itu ya. Mertuanya 1000, nah dia pilih yang mana kan bingung begitu ya. Nah tapi tidak seperti itu. Dia memfasilitasi, dia mendukung. Dan, saudara perhatikan. Tidak hanya berhenti pada memfasilitasi. Dia mengikuti penyembahan berhala yang dilakukan oleh istri-istrinya tersebut. Saudara perhatikan proses ini. Tidak terjadi dalam satu malam. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Tetapi karena Salomo tidak mewaspadai hatinya. Dia tidak menjaga hatinya. Hingga hatinya mencondongkan langkah hidupnya. Saudara yang terjadi adalah seperti ini. Dan di ayat yang ke-6, saudara kita bisa lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Salomo. Dikatakan apa? Jahat di mata Tuhan. Saudara, hal ini juga menjadi warning buat kita. Kita tidak peduli, saudara, apa yang menjadi pencapaian kita. Tidak peduli pengalaman rohani kita seperti apa. Tidak peduli seberapa banyak kita tahu doktrin, tahu pengetahuan firman Tuhan. Kalau kita tidak mewaspadai hati, saudara, kita bisa dicondongkan ke dalam hal-hal atau pada jalan yang salah, yang keliru. Tidak harus secara radikal, tidak harus secara cepat, tapi sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Tanpa kita sadar, kita sudah dibelokkan dengan apa yang kita cintai, tetapi berlebihan. Dan ini mengingatkan kita juga berbicara tentang pilihan. Saudara, kalau kita lihat di awal Salomo naik tahta, dia memilih dengan tepat. Dia mengikut Tuhan. Pilihannya tepat. Tetapi sekali lagi itu tidak menjamin apa yang sudah kita pilih di awal akan terbawa sampai akhir hidup kita. Salomo di awal dia pilih dengan tepat. Dia pilih ikut Tuhan. Dia pilih hikmat dibanding harta, kekayaan, umur panjang. Tetapi di akhir hidupnya dia memilih yang salah. Sudah mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, saudara, keputusan kita memilih Kristus itu tidak hanya terjadi sekali. Tetapi itu harus menjadi perjuangan seumur hidup kita. Untuk memilih Tuhan
setiap saat, setiap hari. Dan salah satu cara untuk kita bertumbuh secara rohani adalah dengan kita terus memilih Tuhan. Saudara, waspadai apa yang menjadi pilihan kita. Saya tahu saudara menjadi orang yang penuh kewaspadaan, menjaga hati tidaklah mudah. Hikmat saja tidak cukup. Saudara, kita butuh pertolongan Tuhan dan bersyukur saudara. Kita punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Saudara, kalau kita membaca firman-Nya, berulang kali Allah menegaskan bahwa Allah itu dekat dengan umatnya. Allah berkata, carilah aku, maka kamu akan menemukan aku. Dan itulah yang Allah nyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Bukankah saudara kita melihat, kita tahu Yesus disebut sebagai apa? Allah Sang Immanuel. Dia beserta kita. Itu adalah bukti bagaimana Allah beserta dengan engkau dan saya. Di dalam setiap musim hidup kita, di dalam naik turunnya kita. Saudara, Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak membiarkan kita, melainkan Allah bersama dengan kita. Saudara, saya ingin tutup dengan bagian ini. Yesus Kristus adalah hikmat Allah itu. Ia menjadi contoh bagi kita bagaimana kita harus memilih pilihan yang tepat di dalam hidup ini. Meskipun saudara apa yang dia pilih akan membawanya ke kayu salib. Tetapi saudara, perhatikan. Dia tidak hanya sekedar menjadi contoh, tetapi Kristus menggantikan kita, kegagalan kita lah yang ditanggungnya. Konsekuensi dari kegagalan kita itulah yang ditanggungnya. Sehingga darah Kristus yang tercurah. Saudara, dengan darah Kristus yang tercurah itu ketika kita gagal. Saudara, kita tidak perlu menutup-nutupinya dengan rasa malu kita. Kita bisa datang kepada Tuhan sewaktu-waktu. Kita bisa menyerahkan hidup kita. Dan Tuhan menerima engkau dan saya. Ya tidak membuang kita. Yang memberikan anugerah, pengharapan, kesempatan yang baru itu. Dan bukan hanya itu saudara. Dia mendampingi kita, dia bersama kita. Sehingga pada waktu kita gagal. Yesus memberikan kita kekuatan, pengharapan. Sehingga apa saudara? Kita bisa memulai dari awal. Kita memulai lagi dari awal. Tapi ingat saudara. Ketika kita bisa berhasil, kita bisa melalui semuanya ini, kita bisa mengatasi segala godaan. Ingat saudara bahwa semata-mata itu adalah karena anugerah Tuhan yang memampukan kita. Yesus Kristus adalah hikmat Allah bagi kita. Saudara, mari jalani hidup ini bersama dengan Kristus. Pegang dia, andalkan dia. Tuhan akan menolong kita.